Halo, willkommen, selamat datang di channel Dini. Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan Dini and Ju and Dini. Jadi deh, kompak banget kita baju ngomongnya. Iya, tapi bajunya nggak kompak. Aku harusnya Iya. pakai baju yang kamu pakai nih. Oh nggak jilbab maksudnya? Iya, karena Jilbabnya, jilbabnya lebih cocok ke Dini. Oke, kita mau bahas apa hari ini, Din? Tentang leadership. Kita mau ngomongin tentang leadership. Sebenarnya kita udah pernah ya bahas tentang leadership waktu itu, tapi gaya kepemimpinan tokoh-tokoh besar ya. Iya, tokoh Sekarang bedanya leadership yang video waktu itu dengan video yang sekarang itu, kalau yang sekarang kita bahas leadership untuk diri sendiri. Ya, karena kita tuh juga butuh ilmu leadership ini ya Mbak Jo. Karena ilmu kepemimpinan itu nggak hanya sebaiknya dimiliki oleh pemimpin saja, tapi masing-masing dari kita juga gitu. At least bisa memimpin diri sendiri gitu ya Mbak Jo. Iya. Sejauh mana kamu udah bisa memimpin dirimu sendiri, Din? Sejauh aku bebas melakukan apapun untuk diriku sendiri gitu. Oh wow. Berat banget sih. Emangnya kebebasan tuh baik ya? Enggak, maksudnya iya kan, apa namanya, freedom itu adalah yang dicita-citakan oleh semua orang menurut aku. Tapi yang bebas gimana dulu gitu kan. Nggak yang bebas aku buka jilbab terus kemana-mana terus habis itu pakai baju yang ini gitu enggak kayak gitu kan freedomnya gitu. Jadi ya masing-masing freedom beda-beda maknanya. Tapi kita nggak bahas freedom, kita bahas leadership tadi itu. Ada 5 alasan kenapa kita butuh leadership skill. Yeah. Meskipun kita bukan pemimpin, kita butuh leadership skill. Ya, alasan yang pertama, Din, bisa melatih kebijaksanaan dan kedewasaan. Bener banget. Ya tadi itu bisa memutuskan apapun untuk diri sendiri itu. Jadi kan kita hidup pasti kan ada masalah-masalah, ada problema apalah gitu kan. Ya jadi gimana kita memecahkan itu kan semakin melatih bijaksana kita gitu. Nah, kalau katanya Pak Fahrudin Faiz ya, ada beberapa buku yang teorinya itu tentang memutuskan sesuatu untuk dirinya sendiri. Itu katanya lebih baik kamu melakukan kesalahan tapi itu adalah keputusanmu sendiri, dibanding kamu melakukan kesalahan tapi udah keputusannya orang gitu loh. Udah salahnya 2 kali ya nggak sih? Benar. Udah ngikutin orang salah juga. Mending kamu salah tapi karena kamu mengikuti insting kamu, kan bisa langsung segera memperbaiki diri gitu. Benar. Jadi dari salah itu juga kita akhirnya belajar. Tapi ya itu tadi, at least itu keputusan kita sendiri. Kita sadar gitu. Kita memutuskan itu. Kalau misalnya salah ya udah gitu. Take a risk gitu. Tapi nggak gampang loh, Din. Iya, yang aku alamin juga nggak gampang Baju. Barusan aku ngaca, aku ngomong ini gitu. Aku sadar aku memutuskan itu. Aku sadar, aku tahu, aku nggak sedang diburu-buru atau aku ditekan dari mana-mana. Enggak. I know, I'm aware, I'm fully aware gitu, 100% gitu. Ketika aku memutuskan semuanya sampai pada titik itu, sampai pada akhirnya disaster itu gitu, katastrofe itu, ya udah. Nah sekarang posisi aku tuh sebagai orang tua loh, Din, ya. Jadi aku udah punya anak ya. Jadi sekarang kayak gimana caranya biar saya bisa membuat anak saya mampu memutuskan apa yang dia mau, tapi juga minim resiko gitu loh, Din. Kayak kadang kan masih anak-anak, masih kurang dewasa, itu kan pertimbangannya masih kurang banyak gitu kan. Karena waktu hidupnya itu belum selama kita yang makan asam garamnya itu. Asin berarti. Sama asam. Terus jadi Mbak Ju tadi maksudnya gimana? Iya, maksudnya saya tuh pengen anak saya itu suatu hari bisa memutuskan sesuatu atas dasar kemauannya dia sendiri gitu loh, bukan karena perintah kita atau perintah tekanan dari mana-mana, tapi memang dia mampu gitu, dia mau dan dia mampu. Iya itu. Terus yang kedua, karena masih berhubungan sama yang tadi, nyambung banget sama yang Mbak Ju, kita berlatih mengambil keputusan yang cepat di waktu yang tepat gitu. Lah itu tuh hampir kayak yang
panglima perang itu nggak sih? Iya. Ya kan? Kalau udah waktunya ngebom ya harus ngebom gitu. Kalau serang ya serang sekarang. Jangan ntar kalau ntar kamu keburu mati gitu kan, keburu diserang. Iya, keburu dari belakang udah dibom, habis sudah. Hal-hal semacam itu memang harus diputuskan dengan cepat, tapi juga harus punya perhitungan ya kan. Iya, butuh latihan tadi tuh juga. Stumble and fall tuh butuh gitu. Kita jatuh kesandung dulu, stumble dulu, jatuh gitu. Isi udah gitu. Ya itu tadi nyambungnya. Aku taunya sambel deh. Kalau gue ya bahasa stumble. Iya. Maka apalagi alasan selanjutnya butuh leadership skill. Biar kita tahu cara menyelesaikan masalah, caranya gitu ya Maju. Maksudnya itu gini, lebih spesifiknya. Jadi kita lebih mengenal diri kita sendiri, kelebihan dan kekurangan kita gitu kan Maju. Kayak misalnya wawancara itu kan, wawancara kerja, apa kelebihan dan kekurangan gitu kan biasanya. Nah itu aku ngomong Maju, ya saya kekurangannya kekurangan dulu. Ya ceroboh gitu, aku tuh ceroboh, aku clumsy banget gitu. Kayak yang habis naruh apa tuh aku lupa gitu. Tadi tuh di mana gitu loh Mbak Jo. Meskipun ketutup apa ya ternyata di bawahnya ini gitu. Padahal tadi aku bisa di situ. Kayak gitu. Ceroboh itu. Terus selain kunci kan ada barang-barang lain juga kan gitu. Cara menyelesaikannya adalah aku punya pouch kecil-kecil gitu Mbak Jo. Yang itu tuh memang tempat kunci aku, tempat mouse aku, tempat ini gitu. Terus yang satu lagi tempat selain kunci yang sering ketinggalan charger. Sering gitu. banget kamu charger, kadang kamera, kadang HP, ya kan? Iya, HP. Ya lah, HP lo padahal ketinggalan gitu. Tapi aku pernah malah dompet Din. Padahal aku pada waktu itu mau keluar pulau ya, mau ke Pangkal Pinang waktu itu pagi-pagi tuh, inget gak sih? Iya. Ketinggalan dompet, coba padahal udah nyampe bandara, balik lagi sama bapak supirnya Grab car itu, dan dia ngebut. Untungnya waktu itu kan aku berangkatnya 2 jam sebelum take off ya, jadi itu masih bisa balik lagi gitu. Dan gak terlalu jauh juga jaraknya alhamdulillah. Dari rumah ke bandara gak terlalu jauh, jadi masih bisa kekejar. Masih keburu. Tapi bukan itu intinya adalah kenapa cara kita menyelesaikan itu, dan ya bagaimana cara menyelesaikan masalah. Itu caranya kalau aku itu tadi Mbak Jo. Aku punya pouch itu. Itu aja masih sering ketinggalan zaman gitu kan. Tapi ya at least itu membantu sekali gitu, daripada dulu yang aku udah terserah aja itu masukin ke ransel aja gitu. Kalau yang sedang aku alami sekarang ini kayak kehilangan akun Instagram itu juga butuh cara menyelesaikan masalahnya. Kan itu masalah yang besar itu karena ada beberapa endorsement, kerjasama dan lain-lain gitu kan di Instagram, dan terancam gagal semua gitu. Gimana saya menyelesaikan masalah itu gitu? Caranya ngomong baik-baik, ngasih tahu sejujurnya aja ke teman-teman yang udah ngajakin kerja sama itu. Terus dengan cepat saya harus membuat akun Instagram yang baru. Karena kita nggak tahu sampai kapan akun Instagram lama ini bakalan balik lagi ke kita. Jadi ya cepet bikin aja sambil dipikirkan kontennya mau seperti apa. Apakah yang lebih baik daripada yang hilang itu gitu. Atau seharusnya begitu. Atau mau dikasih misalnya ada efek suara apalah, atau misalnya SMS SMR mulu seminggu ini terus minggu depan enggak, konsepnya kayak gitu-gitu kan maksudnya. Atau saya terus-terusan playing victim bahwa Instagram saya dicuri orang dan sebagainya gitu untuk mencari simpati teman-teman. Kayak ya gitu. namanya juga cara menyelesaikan masalah kan bisa macem-macem, dan itu tuh yang penting gak merugikan orang lain kan. Benar. Iya. So kenapa kita butuh leadership itu karena biar kita tahu gitu cara menyelesaikan masalah. Leadershipnya khususnya untuk diri sendiri. Benar. Karena kalau katanya dosen saya, jangan keras pada orang lain, tapi keras pada dirimu sendiri. Gitu. Lagi males-malesnya, lagi enak ya tiduran kan, harusnya bangun gitu kan, klumbrak-klumbruk turu. Tapi kayak diri kita tuh kayak bangunin diri, ayo bangun cepetan kerjain itu tugasnya, kalau enggak nanti gimana gitu. Numpuk terus lo nggak selesai gitu. Benar. Itu leadership untuk diri sendiri tuh hal-hal semacam itu ya. Kalau ini lebih ke praktikalnya Maju, menunjukkan etika kerja yang baik gitu. Etos kerja. Ya.
work ethic. Ya, work ethic gitu. Dimanapun sih menurut aku ya Mbak Jo. Iya. Kan sekarang, maksud aku gini, dimanapun itu bukan kerja yang kantoran yang 9 to 5 itu. Kan kita kerja itu kan sekarang udah gampang banget. Maksud aku orang di rumah itu, ibu rumah tangga juga kerja gitu, meskipun dia ngapain gitu. Nah itu maksudnya work ethic di situnya gitu. Jadi dia tahu kapan dia harus beberes misalnya, dia tahu kapan dia harus jemput anaknya. Kan kalau misalnya aku nggak meremehkan ibu rumah tangga ya, mamaku ibu rumah tangga yang kerjanya banyak nggak selesai gitu, tapi tahu gitu jamnya gitu loh Maju. Nanti ini anak gue pulang nih, masaknya ini. Terus kalau misalnya nggak bisa jemput sendiri, udah ada yang jemput. Kalau misalnya jam segini belum pulang, berarti harus hubungin siapa dan seterusnya gitu-gitu. How to organize activity ya lebih. Ya itu kan juga menunjukkan dia ada etos kerja. Etos kerja. Kalau kamu mau ngomongin etos kerja, jangan di depan orang yang menganut hustle culture nih. Iya benar. Semua itu, ayo buru, abis ini gitu. Bahkan sampai dalam satu hari aja itu tuh udah terorganisir, udah terjadwal mau apa aja gitu. Dari mulai bangun tidur, terus mulai pekerjaan itu sudah tertata, maksudnya apa aja mau dikerjakan hari itu. Dan kalau untuk orang-orang hustle culture kayak kita nih ya Din ya, yang udah kerja lagi di luar, udah kerja di rumah juga masih ngonten gitu kan. Itu jangan tanya tentang etos kerja, kita udah pasti pekerja keras gitu. Amin, insyaallah. Mau seperti apa hasilnya ya Tuhan yang nentuin aja. Yang penting kita bekerja, kita niatnya juga baik gitu kan. Terus berdoa juga, jangan sombong kayak gitu. Benar. Terus selanjutnya tetaplah sombong dan jangan rendah hati. Kenapa kita butuh leadership itu? Biar kita bisa belajar berpikir lebih terbuka dan bisa menerima kritik. Itu kalau nggak mau menerima kritik, katanya Pak Fahrudin Faiz, jangan melakukan sesuatu, jangan ngomong apapun, jangan menjadi siapapun, dan jangan hidup. Karena selagi kita masih hidup, kita masih melakukan sesuatu, apalagi kita menjadi sesuatu, being something gitu ya, nothing gitu kan. Udah pasti banyak yang mengkritik, udah pasti ada yang suka dan nggak suka, itu udah satu paket ya kan. Iya, benar banget. Jadi ada kritik, ada kayak masukan gitu ya. Kritik itu bahasa halusnya adalah masukan. Iya gitu. Masukan, kalau ngasih masukan ya, kalau kritik doang kan menghujat namanya ya. Hujatan itu termasuk dalam kritik. Hujat kan. Aku kakak gitu. Kayak gitu ya. Jadi gimana kita bisa dengan legowo ya Mbak, bahasa Jawanya tuh bisa dengan lapang dada menerima itu gitu. Kalau aku sih itu orang yang aku kenal gitu, dan itu aku orang yang respect, ya pasti aku dengerin. Tapi kalau enggak, bodo amat. Kalau gitu loh, maksudnya emang ada yang kalau kamu nggak respect berarti Din. Iya, maksudnya netizen yang aku nggak kenal gitu loh, terus tiba-tiba dia langsung judgement gini gitu kan, atau dia komen yang agak bukan judgement sih, komennya kayak cringe gitu loh Baju, bikin apa sih gitu, coba merusak mood kita aja kan? Kayak gitu. Nah itu ya pasti aku bodo amat gitu. Maksud aku di situ arahnya gitu. Tapi kalau orang lain ya, misalnya mbakku bilang gitu, kok jilbab kamu ini sih gitu, atau alisnya itu Din gitu, kamu tuh nggak kelihatan gitu. Waktu dulu Baju kan nggak pakai alis kan, dulu banget gitu, cuman pakai maskara aja nggak kelihatan gitu. Nah itu baru pakai alien lagi, Din nggak ada alisnya. Nah makanya kayak gitu-gitu ya, itu aku dengerin gitu. Kalau yang lainnya mah ya kalau kata Panji nih ya, Panji Pragiwaksono itu bilangnya, kalau misalnya kamu seorang rapper, terus kamu nge-rap, terus dikritik sama netizen yang dia itu bahkan nggak bisa nge-rap dan bukan penggemar musik rap, tapi dia ngeritik kamu macam-macam, nggak usah didengerin. Tapi kalau yang ngeritik kamu itu Sekoji atau Iwake, Rich Brian atau siapalah yang memang rapper profesional gitu, baru kamu dengerin. Yes, nah itu tadi sama kan, ini apple to apple-nya kan sama yang aku cerita. Sama kayak saya juga bikin konten ya, misalnya di Cecer Roman Kitchen gitu, masak apa gitu kan, terus nanti ada komen hate kayak gitu, gini lah apalah, pokoknya begitu. Siapa lu? Ya kalau dia Farah Queen oke lah ya, saya dengerin gitu kan. Atau Chef Renata, Chef Juna gitu,
usah dengerin gitu. Kalau misalnya nggak suka mah nggak usah jadi cook juga nggak apa-apa gitu kan. Nggak apa gitu kan, itu nonton juga nggak apa-apa kan, itu bebas aja. Iya. Khusus buat yang suka-suka aja. Benar. Ya. Nih ada ciri pemimpin yang cerdas emosi. Maksudnya orang yang memiliki jiwa kepemimpinan yang dia itu cerdas secara emosi. Ya pasti ya Mbak Ju. Menurut aku mah kalau misalnya dia udah punya leadership di dalam dirinya, ya sedikit banyak dia pasti cerdas emosi. Belum tentu juga, ada banyak pemimpin yang nggak cerdas emosinya, kayak suka marah-marah, itu kan nggak cerdas emosi, Din. Atau yang menyelesaikan, iya kalau kata temanku tuh dia bos bukan leader gitu. Nah, bedanya bos sama leader gitu. Kalau bos itu kan dia cuma memimpin nyuruh-nyuruh doang gitu, nyuruh-nyuruh kamu harus gini, harus gitu, tapi nggak pernah memimpin namanya istilahnya ya. Apa bahasa Indonesianya itu gimana tuh? Mengarahkan. Iya, mengarahkan. Ada mengarahkannya, terus ada mendidiknya, ada ngasih contohnya, ada menghargainya, itu leader itu. Ada komunikasinya, benar. Tapi kalau cuma nyuruh-nyuruh doang, nunjuk-nunjuk doang, main pakai tunjuk, nah itu bos. Bos sih, benar. Yes. Nah, contohnya ciri yang cerdas emosinya itu gimana cirinya? Ciri pemimpin yang cerdas emosi. Mungkin juga ada teman-teman yang sekarang ini jadi pemimpin, misalnya pemimpin perusahaan. Iya, atau at least ini maju jadi kayak tim leader di kampusnya atau di tempat kerjanya, gitu. Benar. Ketua PKK juga misalnya, kan bisa jadi leader itu juga. Ibu RT, Ibu RW misalnya yang maju bisa juga kan di dalam skup ini masyarakat. Ciri-cirinya yang pertama, sering mengatakan ceritakan lebih banyak lagi. Berarti dia tipe pendengar kalau misalnya ngobrol itu komunikasinya itu iya jadi gimana? Coba lagi gimana? Terus maksudnya lebih digali gitu kan. Kayak lebih gali gitu. Benar. Dia lebih banyak mendengarkan, terus kayak nganalisa gitu ya Mbak Ju, kayak gini berarti kalau misalnya udah tahu nih, kalau aku tadi mikirnya ibu PKK Mbak Ju, si anggota PKK-nya itu kayak ini menyatukan banyak kepala itu kan susah. Nah kalau misalnya udah tahu satu, ya udah jalan tengahnya ini berarti kayak gitu. Nah, salah satu yang sering dikeluhkan manusia pada saat ini juga adalah kurangnya orang-orang yang mau mendengar, Din, soalnya Din. Lebih banyak orang tuh pengen ngomong, pengen didengar, bukan mendengar. Nah itu tuh kalau masih ketemu sama pemimpin yang pandai mendengarkan, aduh bersyukur banget ya kayak gitu. Iya, banget. Selanjutnya, ini apa pendapatmu? Nah, hampir sama kayak tadi. Setelah digali, terus gimana ya menurut mbaknya gitu? Atau gimana ya menurut Bu Joko gitu? Atau gimana ya menurut menurut Mas Bambang, Bu Tommy, Bu Bambang misalnya kayak gitu kan, kayak gitu bisa kan gitu. Jadi nanya pendapat gitu. Jangan cuma ngasih pendapat terus ya, tapi masukan-masukan dari bawahannya itu didengarkan. Ya, betul. Di stimulus untuk mau memberikan pendapat. Jadi kayak kasih contoh dulu, misalnya saya nih gitu. Terus bagaimana dengan Ibu Tommy gitu? Ibu Wahyudi gimana? Salah kayak gitu. Istrinya siapa Mbak Ju? Bu Baharudin. Istrinya Baharudin 2. Kayak gitu contohnya. Nanti dikasih tahu OOTD untuk beli galon nanti. Misalnya udah cerita gitu kan, udah mengasih masukan atau ada pendapat apa gitu, I appreciate it gitu. Bahasa Indonesia-nya apa? Saya menghargainya. Saya menghargai itu gitu. Oh ya, terima kasih sekali. Saya menghargai pendapat Bu Imron gitu. Mak gue dong. Ya kayak gitu. Saya menghargai pendapat Anda. Saya menghargai pendapat Bu Firman gitu. Laki gue. Ya kayak gitu misalnya ya Bu Ju. Benar. Itu ini loh, a little thing yang bikin orang itu merasa dihargai ya, meskipun cuma afirmasi kayak gitu kan. I appreciate it gitu. Kok nggak dapet ya kayak saya menghargai pendapat Anda? Maksudnya kalau I appreciate itu lebih kayak lebih longing gitu, lebih lebih dekat gitu.
Ya gitu sih menurut aku sih. Tapi ya iya lebih touching. Oke, selanjutnya adalah nggak ragu untuk ngomong terima kasih dan minta maaf. Sering banget pemimpin itu kadang lupa mengucapkan terima kasih Din untuk hal-hal yang kecil, kayak misalnya ya udah sih memang itu udah tugasnya dia, makanya nggak usah ngomongin terima kasih. Nah itu salah banget. Meskipun itu tugas dia dan justru itu cuma tugas ya, kecil, tetap harus bilang makasih ya Din, makasih ya Bu Bambang misalnya. Iya kayak kalau Mbak Ju tuh seringnya gini. Meskipun kita udah ini ya Baju, kita udah dekat gitu, maksudnya kita udah sering ngakak cerita apa segala macam. Kalau misalnya sekecil Baju mau basahin itu loh, ini apa namanya? Apa sih beauty blender misi ya Din gitu. Ya udah sih Baju gitu kan sebenarnya ya kalau aku, tapi Baju tuh suka hal itu tuh masih sampai sekarang tuh kayak gitu, misi ya Din gitu. Kayak gitu padahal cuman ya udah sih soalnya gitu. Dulunya aku nggak gitu Din, aku geradakan dulunya. Ya tapi aku juga diajarin sih sama mama gitu, nun sewu gitu. Apalagi kalau misalnya di mall misalnya ya ada orang lagi milih-milih barang gitu, terus barangnya tuh ada di depannya si orang itu. Dulu tuh aku langsung gini aja ambil gitu. Misi ya Bu gitu. Harusnya misi ya gitu. Pelan-pelan ambil diambil. Sama gitu. kan itu dengan little thing yang seperti terima kasih dan maaf gitu. Kan permisi juga bisa, maaf ya saya mau ambil ini sebentar gitu. Maaf ya saya tadi telat masuknya gitu, atau rapatnya harus ditunda dulu, mohon maaf karena saya harus apa gitu, harus ada minta maafnya, betul. Terus ada ucapan terima kasihnya, makasih ya udah pada datang hari ini, untungnya apa gitu kan. Atau sekecil kayak salam ke satpam kalau misalnya kita masuk ke perumahan itu nggak banyak, atau kita keluar gerbang terus ada satpam gitu kan, mau Pak kayak monggo gitu, iya Pak, atau nggak usah ngomong cuma nunduk gini aja tuh termasuk little thing yang menurut aku itu juga orang tuh jadi kayak merasa dihargai gitu. Iya. Kadang tuh suami saya tuh suka orang yang nggak dikenal tuh Mas gitu. Jadi inget sih nggak kenal juga. Adik gue juga. Iya kan, ada kamu juga kan. Gimana nih? Ya suka di ini klakson dulu, Mas gitu, siapa gitu, iya kan ntar kita ketemu gitu, nggak kenal aku siapa gitu, gimana sih gitu. Iya itu little thing ya yang buat orang jadi hangat kepribadiannya ya kan. Enggak yang lewat depan orang terus diem nongol aja gitu, nggak ada permisinya. Iya. Oke, thank you so much for watching. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Thank you for watching. Cheers.